Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf dengan NIM 005 dan dari kelas 2024A. Saya akan menjelaskan materi IoT atau Internet of Things dengan perbandingan protokol HTTP, MQTT, dan COAP. Yang pertama, yaitu apa itu HTTP? HTTP adalah Hypertext Transfer Protocol, adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data di web seperti halaman situs, gambar, video, dan dokumen lainnya. HTTP memungkinkan komunikasi antara web browser seperti Chrome atau Firefox dan web server tempat situs web disimpan. Kedua, apa itu MQTT? MQTT adalah protokol komunikasi ringan berbasis publish subscribe yang dirancang untuk perangkat dengan keterbatasan daya dan jaringan yang tidak stabil seperti Internet of Things atau IoT. Apa itu COAP? COAP adalah protokol komunikasi ringan yang dirancang khusus untuk perangkat IoT atau Internet of Things dengan sumber daya terbatas seperti sensor dan perangkat pintar. COAP menggunakan mode request response seperti HTTP tapi lebih hemat daya dan bandwidth. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan HTTP. Kelebihan HTTP mudah digunakan. HTTP berbasis teks sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan. 2. Kompatibel dengan semua perangkat, dukung oleh hampir semua perangkat dan sistem operasi. 3. Cepat dan efisien. Tidak memerlukan sesi yang selalu aktif karena menggunakan model request responsive. Kekurangan HTTP tidak aman. HTTP vs HTTPS. Data dikirim dalam teks biasa sehingga mudah disadap. 2. Tanpa enkripsi. Informasi sensitif seperti kata sandi bisa dicuri jika tidak menggunakan HTTPS. Stateless, tanpa ingatan. Setiap permintaan dianggap terpisah sehingga mekanisme tambahan seperti cookies atau session untuk menyimpan status pengguna. 2. Kelebihan dan kekurangan MQTT. Kelebihan MQTT ringan, hemat bandwidth, menggunakan paket data kecil, cocok untuk jaringan dengan keterbatasan bandwidth, efisien untuk IoT, dirancang khusus untuk perangkat dengan daya memori terbatas seperti sensor atau perangkat pintar. 3. Mendukung komunikasi asinkron. Perangkat tidak perlu selalu terhubung, cocok untuk perangkat dengan koneksi internet atau tidak stabil. Kekurangan MQTT tidak sama HTTPS. MQTT tidak memiliki enkripsi bawaan sehingga perlu tambahan keamanan seperti SSL atau TLS untuk melindungi data. 2. Membutuhkan broker. Berbeda dengan HTTP yang langsung menghubungkan klien dan server. MQTT membutuhkan broker sebagai perantara komunikasi. Tidak cocok untuk transfer data. MQTT lebih optimal untuk pesan kecil. Untuk file besar seperti video atau gambar, HTTP lebih baik. Kelebihan dan kekurangan COAP. Kelebihan COAP ringan, hemat dan bandwidth. Menggunakan paket data kecil, cocok untuk jaringan dengan keterbatasan bandwidth. Efisiensi untuk IoT, dirancang khusus untuk perangkat dengan daya dan memori terbatas seperti sensor atau perangkat pintar. 3. Mendukung komunikasi asinkron. Perangkat tidak perlu selalu terhubung, cocok untuk perangkat dengan koneksi internet atau tidak stabil. Kekurangan COAP, keamanan terbatas, perlu tambahan DTLS untuk enkripsi tetapi tidak sama HTTPS atau MQTT dengan TLS. Tidak cocok untuk data besar. Kurang ideal untuk transfer file besar, lebih cocok untuk data kecil seperti sensor atau pemerintah kontrol. Kurang cocok untuk koneksi tidak stabil. Jika jaringan sering terputus, COAP mungkin kehilangan pesan tanpa mekanisme pemulihan otomatis seperti MQTT. Selanjutnya, perbandingan antara HTTP dan MQTT dan COAP. Perbandingan seperti gambar di bawah ini. Next. Kesimpulan dari HTTP, MQTT, dan COAP. HTTP cocok untuk web dan API tetapi tidak ideal untuk IoT. MQTT lebih baik untuk IoT dengan komunikasi real time dan koneksi tidak stabil. COAP sangat ringan dan cepat tetapi kurang
andal dibanding MQTT. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.